Taman. Namun situ hanya mendengar, justru malah mendengar hal-hal yang haram, melihat hal-hal yang haram, sehingga pada ujungnya dia tidak mendapatkan hiburan sama sekali, justru mendapatkan noda dan dosa, atau dia menghilangkan pahalanya dan meningkatkan dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi SAW sudah memberikan kita solusi. Di saat kita galau, risau, sedih, di saat kita tiba musibah, kata Nabi SAW, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah. Kata beliau, taman-taman surga. Kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau mengatakan hilaqud dzikir, halaqah-halaqah yang mana situ disebutkan firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'i bernama Atha bin Abi Rabah ketika menjelaskan hadis ini tentang hilaqud dzikir, beliau mengatakan halaqah, sebuah halaqah perkumpulan yang disebutkan situ firman Allah, menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum tentang Islam itu sendiri. Maka seperti inilah yang Nabi anjurkan kepada kita, halaqah dzikir, taman-taman surga. Kira-kira apa yang kita dapatkan di taman-taman surga ini, halaqah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadisnya yang sahih dari Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Nabi yang fasih, hadis yang sahih dan sahih, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka di situ yatluna kitab Allah. Mereka senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendalaminya, menggelutinya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nazalat 'alaihim sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Bukankah kita semua butuh ketenangan, butuh hiburan? Hiburan tempat lain mungkin mubah, namun kalau kita tidak menjaga diri kita, bisa jadi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, taman-taman yang lain, mungkin kita dengar musik. Kalaupun tidak, mungkin kita lihat goyangan-goyangan yang semua itu Allah haramkan. Namun di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan kepada kita ketenangan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah menurunkan pada hati kita ini. Disinilah ketenangan tersebut. Allah menurunkan ketenangan. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghashyatumur rahmah, dan juga Allah akan menyambangi mereka. Bukan maksudnya Allah akan meliputi mereka dengan kasih sayang, as-sakinah dan rahmah. Cinta Allah akan bersamaan dengan mereka. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, dan Nabi dan para malaikat pun menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan yang spesial lagi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah senantiasa menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis tersebut di hadapan malaikat yang mulia. Bayangkan kalau nama kita saja disebutkan di hadapan para menteri oleh presiden misalnya, kita akan bangga. Nah, bagaimana kalau seandainya nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang mulia? Maka itu merupakan kemuliaan di atas kemuliaan. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan nama-nama kita. Bagaimana tidak kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di majelis ini? Kenapa di hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya inilah cara kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits Imam Abu Dawud sahih, beliau mengatakan apa? Man salaka tariqat yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menelusuri suatu jalan yang mana di situ dia menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu agamanya, ilmu yang akan bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain, dirinya, keluarganya dan juga masyarakatnya, maka Allah mengatakan apa? Nabi bersabda, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah dia untuk masuk ke surga dengan cara berilmu. Kata para ulama, Allah mempermudah dua orang ini masuk surga. Ada dua cara. Yang pertama, ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan di mana Allah akan mempermudah dia masuk surga karena dia orang yang berilmu dengan nasnya. Ada juga dengan cara yang kedua, kata para ulama, Allah akan mempermudah dia untuk menimba ilmu sehingga dengan ilmu dia bisa beramal. Maka dengan beramal dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dengan begitu Allah mudahkan dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita bisa mendapatkan kebahagiaan di sini? Sudah pasti mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan juga hiburan. Kenapa? Karena hadis tadi kelanjutannya apa? Di mana malaikat senantiasa menaungi dengan sayap-sayap bagi orang yang senantiasa mencari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibin ilmi dan baisna. Sungguhnya senantiasa malaikat meletakkan sayap-sayapnya, menaungi dengan sayap-sayapnya untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa mencari ilmu. Kenapa? Ridha bima yasna. Dia ridha atas apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sedang duduk rapi, tenang, tidak berbisik, tidak teriak-teriak, senantiasa khidmat mendengarkan firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat pun rela atas apa yang mereka laksanakan. Coba bayangkan, bagaimana kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala karena orang yang sedang duduk mencari ilmu ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa inna talibal ilmi yustaghfiruhul malaikah. Karena sungguhnya orang yang menimba ilmu itu, malaikat senantiasa beristighfar untuknya. Para malaikat beristighfar kepada Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa menimba ilmu agamanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa hatta yastaghfirul malaika. Dan hadis yang lainnya juga diterangkan di antara keutamaan orang yang menimba ilmu, duduk menimba ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallu man fis samawati wa man fil ardh. Bahkan mereka pun orang-orang yang ada di langit dan juga di bumi senantiasa beristighfar kepada orang-orang yang menimba ilmu. Bagaimana kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan bagi orang-orang yang berilmu ini? Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hatta haitan fil bahr atau fil ma, sampai-sampai binatang yang ada di lautan pun senantiasa beristighfar kepada orang yang duduk mencari ilmu, kepada orang yang mencari ilmu. Wa hatta namlah fi juhriha, sampai juga kepada semut yang sering kita bandel dengan marah dengan dia karena mungkin digigit kita, bahkan mungkin masuk ke rumah-rumah kita, makan makanan kita, semut. Tapi ingat, semut itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta namlah fi juhriha, sampai semut pun yang di lubangnya senantiasa beristighfar kepada Allah untuk orang yang mencari ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuh semut. Kalaupun terpaksa, jangan membakarnya. Jangan membakarnya. Karena semut ini senantiasa beristighfar kepada kita yang senantiasa mencari ilmu. Bayangkan kalau kita membunuh semut, siapa yang beristighfar kepada kita atau kepada Allah untuk kita? Makanya Nabi melarang umatnya untuk
membunuh semut. Coba bayangkan, bagaimana kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang-orang yang saleh. Di saat kita menghadiri pengajian, duduk di majelis ilmu, kita bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak teman. Teman pun teman yang beriman dan juga orang-orang yang saleh. Dan ingatlah mereka itu nantinya pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi temannya yang hadir di majelis tersebut. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Istaghfiru minal asdiqa'is salihin. Riwayat yang lainnya al-mu'minin. Perbanyaklah teman-teman kalian dari orang-orang yang saleh. Perbanyaklah teman-teman kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena mereka memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Ketika ada seorang yang mungkin na'udzubillah min dzalik ke neraka, temannya yang semajelis ke surga, nanti dia berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa sebagai temannya. Ya Allah, si fulan temanku di majelis Tuhan, keluarkanlah dari neraka tersebut. Subhanallah. Jadi teman yang soleh adalah teman yang baik sebenarnya. Maka mari kita perbanyak. Bagaimana caranya? Dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kita memperbanyak teman-teman yang soleh, yang tidak hanya membantu kita di dunia, tapi justru nanti di akhirat kelak, yang detik-detik itu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah teman kita orang-orang yang soleh. Bagaimana kita tidak mendapatkan kebahagiaan di majelis ilmu seperti ini? Jadi hiburan buat kita. Kenapa? Karena seorang yang berilmu, keutamaannya adalah seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya, wa inna fadla al-ilmi 'ala al-'abid ka fadl al-qamari 'ala sail kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu terhadap orang-orang yang ahli ibadah. Ya, ada ahli ibadah tanpa ilmu. Tapi ada orang yang berilmu, alim ulama. Ketika mereka berilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang menimba ilmu atau orang yang alim seperti bulan purnama terhadap bintang-bintang yang lainnya. Kita tahu, walaupun bintang yang banyak itu belum bisa menyinari bumi karena hanya kecil cahayanya. Dan bulan yang satu saja mampu menerangi bumi. Itulah keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah. Coba bayangkan, bagaimana kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di majelis seperti ini. Sebab Nabi juga bersabda di hadis yang lainnya, innal ulama warathul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi dan rasul. Kalau seandainya kita menjadi warisnya, ahli warisnya kerajaan misalnya, raja, maka tentu kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita akan bisa mendapatkan harta warisan yang sangat banyak sekali dari seorang raja. Nah, bagaimana seandainya kalau orang yang berilmu itu menjadi pewarisnya para nabi? Dan tidak ada orang yang mulia di atasnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Rasul. Maka orang-orang yang berilmu ini menjadi pewarisnya para nabi dan rasul. Maka orang yang berilmu maka berbahagia. Kenapa? Karena dia mendapatkan hal yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahas di sini beliau mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wala innama wathul ilma faman akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta dinar ataupun dirham, tidak. Makanya lihatlah anak-anak nabi itu nggak ada yang kaya raya, nggak ada mewariskan harta dari bapaknya, termasuk juga umat-umatnya ini. Akan tetapi mereka ini para nabi dan rasul mewariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu itu,
maka sesungguhnya dia mendapatkan bagian yang sangat besar sekali. Maka tidak ada alasan kita tidak bahagia ketika ada orang yang ingin mencari kehiburan, dia hadir di majelis ilmu, maka dia pasti akan mendapatkan hiburan, dia mendapatkan ketenangan. Tinggal bagaimana niat kita, tinggal bagaimana niat kita. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, apa sih niatnya orang yang mencari ilmu itu agar dia mendapatkan semua yang kita sampaikan tadi itu? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, apa niatnya? An yanwi raf'al jahri an nafsihi wa an ghairihi. Ketika seorang itu menimba ilmu, maka niatkanlah dua. Yang pertama, dia niatkan mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan alim. Tidak ada. Semua kita sama di mata Allah, bodoh. Maka niatkanlah di saat kita hadir di sini mengangkat kebodohan dalam diri kita. Dan yang kedua, wa an ghairihi, dia mengangkat kebodohan dari orang lain. Makanya jangan ketika ada orang yang baru hadir, jangan dicemooh. Ketika ada orang yang baru semangat, jangan dicibir. Justru mari kita kasih dia motivasi, semangat menekan lagi dia agar kita sama-sama mendapatkan apa yang Nabi jelaskan tadi, semuanya tadi. Oleh karena itu, mari kita senantiasa semangat lagi dalam menimba ilmu. Karena ilmu inilah yang nantinya yang akan bermanfaat di saat semuanya berakhir. Jabatan yang melekat kita akan berakhir. Titel yang menghiasi nama-nama kita di depan ataupun di belakang akan berakhir. Piagam-piagam yang menempel di rumah-rumah kita akan berakhir. Semua penghargaan yang pernah kita raih dan kita dapatkan semuanya berakhir. Dengan apa? Dengan hembusan nafas terakhir. Semuanya berakhir. Yang tersisa apa? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapakah Rabbmu? Siapakah nabimu? Dan siapakah apakah agama? Mana titel yang kita banggakan? Tidak ada. Mana jabatan yang kita cari-cari selama ini? Allah hilangkan. Mana harta yang kita cari hidup dan mati kita ini? Berakhir semua. Yang tersisa 3 ilmu yang mungkin kita pelajari di saat kita masih SD atau TK mungkin saja, atau PAUD sekarang ini. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan siapa dan apa agamamu. Dan kita tidak akan pernah tahu 3 hal ini kalau kita tidak menghadiri majelis ini. Mungkin sekarang kita bisa menjawab dan mungkin luar kepala. Tapi adakah yang menjamin bahwasanya kita bisa melihat nantinya di hadapan para malaikat ketika 2 malaikat datang kepada kita bertanya kepada kita? Tidak ada yang menjamin. Maka mari kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dimudahkan langkah kita dan lisan kita dan semua anggota tubuh kita ini menjawab pertanyaan Allah nanti pada hari di saat kita hari pertama masuk ke kubur itu. Kenapa? Pada hari itu Allah menjelaskan firman surat Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana kami akan menutup lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Justru yang berbicaralah tangan-tangan mereka dan juga yang bersaksi kaki mereka. Allah menutup lisan kita tanpa ada kata dan suara, tapi yang berbicara tangan kita dan kaki-kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbohong. Makanya kita harus berilmu. Dan semangat mencari ilmu adalah semangatnya para salafus saleh. Para salafus saleh. Mari kita luangkan waktu kita dan jangan pernah mencari waktu luang. Kenapa? Karena kita pasti disibukkan dengan urusan dunia. Tapi mari harus kita luangkan waktu kita untuk senantiasa menimba ilmu agama ini. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 3 orang terhadap ilmu ini. Ada 3 jenis orang kepada
orang yang ingin menghadiri majelis ilmu itu. Tadi di hadis yang pertama kita mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati majelis ketika melewati taman-taman surga maka singgahlah. Di hadis ini kalau sekelas kita mengatakan berarti ada orang yang pertama enggak niat cari ilmu. Cuman ketika dia melewati, wah di sana ada majelis ilmu. Kata Nabi farta'u maka singgahlah. Nah, ada 3 macam orang. Ketika orang melihat majelis ilmu atau mendengar ada berita di sana ada kajian, maka ada 3 jenis orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dari Waqid al-Laythi. Sahabat ini berkata atau bercerita bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat-sahabat. Duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kata Waqid bin al-Laythi, Al-Waqid al-Laythi ini bercerita, tiba-tiba ada 3 orang datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 orang berdiri sambil melihat kiri kanan. Yang satunya langsung keluar dan pergi. 2 orang yang tersisa ini mencari tempat dan dia punya tempat duduk di tempat yang kosong. Yang ketiga dia malu, akhirnya dia duduk di belakang. Sampai ketika Nabi selesai berbicara, selesai kajian, selesai memberikan nasihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bin nafar ats-tsalatsa." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 kondisi 3 orang tadi itu yang datang telat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ammal awwal fastawa fa'awahu Allah." Adapun orang yang pertama, ketika dia mencari naungan, mencari tempat, maka Allah berikan tempat pada dia. Adapun yang kedua, fastahya Allahu minhu. Dia malu karena datang telat, tapi dia tetap duduk, maka Allah pun malu terhadap dia. Wa anna tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'arada fa'adallahu anhu. Dia pun berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Jadi jangan pernah berpaling dari menghadiri majelis ini. Kalau ada alasan yang menurut silakan. Tapi kalau sengaja kita berpaling, maka Allah akan berpaling dari dia. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Oleh karena itu, mari ini sebagai muqaddimah kita pada malam hari ini, karena sudah hampir 2 tahun ya kita tidak kajian di masjid yang mulia ini karena ya musibah yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan dibukanya kajian kita malam ini, semua musibah berlalu dari kita dan dari bumi kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena saat-saat ini malaikat sedang beristighfar kepada kita, malaikat sedang menaungi kita, malaikat sedang juga mendengarkan nama-nama kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosannya minta beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab juga yang kita akan baca, insyaallah kitab yang pernah kita bahas sebelumnya, itu kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi di antara ulama Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah itu ada istilah Imamul Madhab, ada namanya Syekhul Madhab. Ada Imamul Madhab yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ada juga 2 ulama rujukan di mazhab Syafi'iyah, 2, yaitu Al-Imam An-Nawawi, yang nama aslinya siapa? Yang tahu? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan yang kedua Ibnu Hajar, bukan Al-Asqalani, Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami. Itulah 2 ulama rujukan mazhab Syafi'iyah. Yang sering kita lihat ketika ada perbedaan pendapat di kitab-kitab Syafi'iyah, kita mengatakan qala syekhuna. Berarti yang dimaksud siapa? Satu di antara 2, baik itu Al-Haythami atau An-Nawawi. Ketika dikatakan qala imamuna, maka yang dimaksud siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi itulah kitab yang akan kita baca insyaallah, dan kita akan teruskan pembahasan di tahun 2 tahun sebelumnya tentang Riyadhus Shalihin.
Imam An-Nawawi ini beliau belum sempat menikah. Beliau meninggal di usia muda beliau, sekitar 43 tahun, sekitar itu. Dan meninggalnya itu ketika hendak kembali ke kampung halamannya. Setelah sebelumnya beliau melalang buana menimba ilmu,